orang ini penjahat ini. Mula-mula dia kita tuduh penjahat sedekah. Ternyata dia juga seorang penjahat kelamin. Penjahat kelamin ini orang. Yang membuat hati kita tuh sakit. Karena dia bawa nama-nama agama, nama-nama Islam, nama ustadz. Itu aja. Kembali ke cerita Yusuf Mansur ini. Kalau cerita ini benar, itu ternyata si Yusuf Mansur ini selain penjahat sedekah, dia juga seorang penjahat kelamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Khalid Al-Walid. Belum ada respon dari Yusuf Mansur terkait kemunculan Ibu Ana yang diberitakan di berbagai media mainstream, utamanya media online teman-teman. Bahkan sudah ditayangkan di channel YouTube Indosiar, juga di beberapa channel YouTube lainnya juga sudah dibahas. Di Twitter pun sudah banyak yang mengomentari. Namun Yusuf Mansur terkesan diam dan cuek. Ini dari saya kemungkinan besar menandakan bahwa kemunculan Ibu Ana ini bukan sesuatu hal yang dikarang-karang oleh Ibu Ana itu sendiri. Apapun apa yang dikatakan oleh Ibu Ana adalah sesuatu kebenaran yang mungkin Yusuf Mansur sulit untuk membantahnya sehingga dia tidak muncul atau tidak bergeming sampai hari ini. Bahkan sampai muncul video dari Ustadz Tabrani yang menurut saya ini sangat tegas mengatakan bahwa dia adalah penjahat kelamin. Apakah kemudian dengan kata-kata seperti ini Yusuf Mansur masih juga akan diam atau tidak muncul atau tidak merespon atau mau seperti apa? Intinya kalau saya pribadi, saya butuh klarifikasi dari Yusuf Mansur. Saya butuh Yusuf Mansur untuk kemudian menjawab ini, apakah ini benar atau tidak. Kalau benar kemudian cerita dari Yusuf Mansur seperti apa, kalau tidak ya bantahannya seperti apa teman-teman. Mari kita simak video dari Rumongso Channel. Silahkan juga dikunjungi channel dari Ustadz Tabrani yang selalu membahas Yusuf Mansur dengan keilmuan beliau. Karena kalau tidak salah beliau ini juga gelarnya LC teman-teman, yaitu orang yang sekolah di Timur Tengah sana untuk jurusan ya keagamaan dan keagamaan begitu. Jadi saya pikir Ustadz Tabrani ini punya dasar gitu, punya dasar untuk membedah dan mengupas apa saja yang berkaitan dengan Yusuf Mansur teman-teman. Mari kita simak video beliau. Apa saya ajarin itu nggak boleh berduaan. Jadi kalau berduaan itu haram. Jadi harus halal dulu. Halal itu artinya menikah gitu ya Pak. Yeah. Nah menikah. Saya waktu itu sempat nanya kalau nikah berarti harus nemuin bapak saya dong, gitu kan? Kata beliau nggak usah, kamu kan janda, gitu. Oh, jadi gimana? Nah, kemudian beliau jelaskanlah menikahnya ala beliau gitu ya Pak. Iya. Yeah. Ya, akhirnya hari itu pulang saya dari Singapura terjadilah prosesi pernikahan yang saya kan nggak ngerti ya. Saya kan awam agama, orang mau hijrah nggak ngerti Islam tapi lagi pengen bener gitu loh. Jadi ya saya pikir terus saya tahu beliau itu tokoh agama terkenal, jadi ya saya nurut aja gitu. Saya nggak tahu kalau itu benar atau salah, saya nggak ngerti. Jadi saya nurut aja. Malam itu tanggalnya sekitar awal Juni, saya harus flashback lagi, tapi di 2011 terjadilah prosesi pernikahan itu pulang saya dari Singapura gitu Pak. Iya. Yeah. Nah, oke. Saya pikir setelah pernikahan itu terjadi, apa yang beliau janjikan, kemudian apa yang saya tujukan itu akan terjadi. Umpamanya dibimbing, ketemu dalam posisi sudah halal kan boleh dong berdua ya kan. Kemudian pada saat berdua dibimbing lah atau ditanya gimana sih layaknya kalau pasangan ke pasangannya, apa nanya makan lah atau apalah. Dan ternyata selama perjalanan saya menikah dengan beliau nggak ada kok seperti itu, kecuali hanya dihubungi ketika untuk nemuin aja ke Jakarta. Sampai akhirnya terjadilah perceraian melalui BBM juga. Para pemirsa, nampaknya tiap minggu itu ada aja bahasan tentang Yusuf Mansur atau masalah di sekitar Yusuf Mansur tuh mulai bermunculan terus. Kalau sebelum-sebelumnya kita kan banyak menyoroti tentang perilaku sedekahnya, atau dalam bahasa yang lebih vulgar, penjahat sedekah. Dia tuh ternyata penjahat sedekah. Itu kesimpulan kita dulu tuh. Kemudian dengan wawasan agama yang cetek,
dia mencoba meraup uang dengan mengarang cerita-cerita palsu. Itu sisi yang biasa kita bahas. Tapi minggu lalu, saya tuh terkaget-kaget gitu. Ketika Thayyibah TV mengangkat cerita Yusuf Mansur, tapi bahasanya masih sopan saya kira. Menikah siri dengan seseorang yang memperkenalkan dirinya dengan Ibu Ana. Kemudian diulas juga oleh Jia TV. Jia TV dengan didampingi oleh seorang lawyer, pengacara yang kebetulan juga sedang menuntut dan berperkara dengan Yusuf Mansur dalam kasus investasi di batubara yang melibatkan hampir 250 jemaah Masjid Kota Wisata Cibubur. Salah satu jemaah itu adalah Zaini Mustafa yang menjadi korban, sekarang sedang berjuang menuntut hak-haknya melalui jalur yang formal, yaitu pengadilan negeri. Saya terkaget ya. Ternyata menurut pengakuan Bu Ana itu, ya kita simpulkan lah ya, dia katanya ya mau belajar agama lah ya, mau hijrah, diperkenalkan temannya ke Yusuf Mansur. Oleh Yusuf Mansur ini langsung dicabuli gitu. Dicabuli. Bahasa formalnya nikah siri. Tapi itu bukan nikah siri itu. Kalau nikah siri itu ya lawan dari nikah i'lani gitu ya, atau nikah terbuka. Nikah siri itu artinya nikah diam-diam. Tapi itu tak namanya pernikahan. Karena di situ tuh ada wali, ada saksi, ada mahar. Mungkin yang kurang di saat itu dia tuh hanya walimatul arus yang nggak ada gitu. Tidak dimaklumkan kepada masyarakat, tapi ada saksi yang menyaksikan mereka menikah gitu. Minimal itu dalam mazhab Imam Maliki itu ada wali yang juga berfungsi sebagai saksi. Kalau yang dinikahi itu adalah perempuan gairu bikir atau armilah, janda gitu. Tapi yang dilakukan oleh Yusuf Mansur itu nggak ada satu imam mazhab pun dalam mazhab Islam Ahlussunnah yang melakukan seperti itu. Nikah nggak ada saksi, nggak ada wali, nggak ada penghulu, terus sendiri aja gitu mengucapkan lafaz ijab kabul, itu nggak ada. Itu apa bedanya orang datang ke tempat pelacuran? Ke tempat pelacuran dalam hatinya gue nikahan ini, nanti pulang dia bayar, itu masih dia bayar loh. Di tempat pelacuran itu orang bayar loh. Oleh Yusuf Mansur enggak, dia tidak membayar idah. Menurut tampilan wawancara itu masih diutang katanya. Dia nikah, kemudian dia cerai, nikah lagi, nggak bayar idah, nggak bayar mahar lagi, nggak bayar mahar lagi, dia panggil lagi, nikah lagi berdua, nggak ada saksi, nggak ada wali, nggak pakai mahar. Itu berkali-kali. Dalam Islam itu paling banyak, kalau pernikahan yang benar itu kan paling banyak, cerai itu kan sampai 3 kali. Setelah itu, dia akan menjadi talak bain kubra. Dia haram untuk selama-lamanya. Sampai perempuan itu menikah dengan orang lain. Jadi cerita Yusuf Mansur ini cerita apa ini sebenarnya? Dan kepada netizen kita, ya kita ingatkan, jangan pula membuli orang yang telah berani mengungkapkan kezaliman yang dia derita gitu. Seperti Bu Ana, dia telah mengungkapkannya apa yang dia alaminya. Jangan pula dia dibuli. Kenapa? Kan tujuan yang pertama itu pelakunya yang harus diadili dan dihukum. Baru nanti orang sebagai pelaku penderita gitu. Tapi pelaku pelaksana itu yang harus dikejar lebih dulu. Itu yang harus dikejar. Jangan pula nanti bahasa, oh kenapa baru sekarang diungkap, apa motifnya,
nggak mungkin nggak tahu, itu nggak boleh. Karena tujuan kita itu adalah kita berharap anak-anak yang lain itu berani muncul. Karena nih orang ini penjahat ini. Mula-mula dia kita tuduh penjahat sedekah. Ternyata dia juga seorang penjahat kelamin. Penjahat kelamin ini orang. Yang membuat hati kita tuh sakit karena dia bawa nama-nama agama, nama-nama Islam, nama ustadz, itu aja. Kalau di luar diam-diam apa tuh, kita juga nggak apa alat kita untuk mengomentarinya. Tuh tempat pelacuran ada di mana-mana. Orang datang ke sana tuh ya kita nggak bisa mengulasnya kecuali dari segi hukum moral gitu. Kalau ini kriminal ini. Dia membawa simbol agama, ya kan? Tokoh agama menyelewengkan hukum, menginjak-injak syariat, melecehkan perempuan, itu apa belum mau dibiarkan gitu? Masa perempuannya lagi yang harus kita serang? Jadi jangan begitulah para netizen, jangan berlakukan seperti pertanyaan-pertanyaan oleh para hakim dan penyidik dulu ketika ada anggota angkatan misalnya. Dia melakukan misalnya dia menghamili anak orang, dia melakukan pemerkosaan, oleh hakim ditanya, berapa kali, benarkah kamu diperkosa? Iya Pak. Berapa kali? Sering. Ya, kalau sering bukan diperkosa, ya, perkaranya batal. Itu memang pertanyaan sengaja di set up begitu. Nah, kita jangan pula mengulang tujuannya menggagalkan sebuah kasus besar, tapi dengan cara menyerang korban-korban yang mau melapor gitu. Justru korban yang sudah berani melapor itu diangkat karena mungkin aja yang lain-lain masih banyak gitu. Masih banyak. Karena penjahat itu tidak mungkin sekali melakukan kejahatan. Dia akan melakukannya berulang-ulang. Coba lihat tuh si Ucup tuh. Dia harus membuat klarifikasi. Dia kalau memang nggak benar ya, dia harus melaporkannya melalui jalur hukum. Ini dia cengar-cengir aja. Cengar-cengir dia. Malah ngajak orang baca salawat karena banyak dosa gitu. Emang dengan baca salawat dosa-dosa besar itu bisa diampuni? Bahlul banget. Bahlul itu. Ya, itu Ustaz Tabrani ya. Saya kalau beliau berbicara atau mengkritisi Yusuf Mansur dari sisi agama, saya akui. Karena beliau memang juga punya landasan atau pernah mengenyam pendidikan di bidang keagamaan ini, teman-teman. Dan apa yang dikatakan oleh Ustaz Tabrani menurut saya adalah masuk akal, bahwa korban ini jangan sampai, Ibu Ana di sini posisinya korban, jangan dibalik-balik, teman-teman. Kalau dia baru muncul hari ini setelah 10 tahun, ada yang komentar di situ bahwa kekurangan duit lah, apalah. Itu kita tidak ada yang tahu, teman-teman. Kalaupun memang Ibu Ana terus muncul karena dia butuh duit, lantas kenapa? Memang toh selama ini juga dari pernyataan Ibu Ana bahwa dia tidak dinafkahi, teman-teman. Dia tidak dinafkahi padahal sudah dinikahi. Di sini juga perlu teman-teman ketahui bahwa Yusuf Mansur sampai hari ini belum memberikan klarifikasi, belum mengkonfirmasi bahwa ini benar atau tidak gitu. Artinya kan ini masih menjadi bola liar di media sosial gitu. Dan sekali lagi saya mengamini apa yang dikatakan oleh Ustaz Tabrani, bahwa jangan kita kemudian justru menyerang Ibu Ana. Karena jangan sampai masih ada Ibu Ana atau anak-anak yang lain di luar sana gitu. Karena sekali lagi seperti apa yang dikatakan oleh Ustaz Tabrani, bahwa penjahat itu bahkan dia ketahuan itu tidak mungkin melakukan hanya karena melakukan satu kesalahan, teman-teman. Bisa jadi ada anak-anak yang lain gitu. Saya masih ingat seorang Ibu Lestari yang diwawancarai oleh Pak Darso Arif. Saya juga mencurigai itu gitu. Saya kan pernah bahas juga di konten saya bahwa kemungkinan besar, tidak menutup kemungkinan bahwa Ibu Lestari ini juga dulu punya hubungan dengan Yusuf Mansur, hanya sama Ibu Lestari belum diungkap gitu. Karena Ibu Lestari mengatakan bahwa dia ketemu Yusuf Mansur itu dia masih lumayan muda, teman-teman. Sekarang kan sudah tua, dan Yusuf Mansur juga memang sudah tua. Dan memang posisinya umur Ibu Lestari ini lebih tua dari Yusuf Mansur gitu. Tapi kan kalau ditarik mundur ke zaman dulu, bisa jadi Ibu Lestari ini masih, waktu itu masih statusnya masih ibu muda, teman-teman. Tapi wallahu alam, hanya Allah yang maha tahu. Yang jelas, sekali lagi, saya sangat menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Ustaz Tabrani. Jangan sampai kemudian anak-anak yang lain tidak berani muncul gitu. Padahal di sini kita hendak menggali ini agar kemudian korban-korban ini mendapatkan haknya gitu.
Walaupun memang seperti apa juga yang dikatakan oleh Ustaz Tabrani bahwa ini nih pernikahannya tidak sah, tapi yang namanya pertanggungjawaban harus tetap diberikan. Hak dari ibu anak ini harus tetap diberikan. Mau bagaimana lagi? Karena ibaratnya dia sudah dibohongin. Ini kalau bahasa saya ini sepertinya ditipu ya. Ditipu dengan bahasa-bahasa yang menggunakan dalil-dalil gitu. Karena ya memang gitu, mengatakan bahwa ada yang komentar juga bahwa kan ibu Ana sudah pernah menikah, masa nggak tahu ya namanya orang awam bertemu dengan seorang tokoh terkenal lagi, bukan hanya sekedar tokoh agama tapi terkenal gitu loh, bukan hanya sekedar ustadz biasa tapi ustadz besar gitu, dan mengatakan hal-hal seperti ini otomatis orang percaya gitu. Jadi jangan terus kita lantas dengan mudah juga menilai ibu Ana ini kenapa mau dinikahi, kenapa bla bla bla. Ini yang mengajak ngobrol atau yang mengajar ibu Ana ini bukan orang kecil, orang besar teman-teman. Itu yang harus dipahami. Jadi sekali lagi saya mau katakan jangan dibalik-balik. Betul apa yang disampaikan oleh Ustaz Tabrani bahwa ibu Ana di sini posisinya adalah korban. Dan yang harusnya dikejar adalah Yusuf Mansur. Paling tidak minimal sekarang ini untuk mengkonfirmasi, untuk menjawab ini benar atau tidak. Cukup sekian dari saya Alwalid, see you on the next videos.